Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anang Fernando dari kelas reguler 1D Prodi Pendidikan Vokasional Teknik Mesin. Pada materi kelima ini adalah tentang penyakit akibat kerja dan penyakit akibat hubungan kerja. Sebelum membahas lebih luas tentang penyakit akibat kerja dan penyakit akibat hubungan kerja, kita harus paham apa itu tujuan dan pentingnya mengutamakan kesehatan kerja. Di sini saya jelaskan ada 3 poin. Yang pertama adalah melindungi tenaga kerja atas hak dan keselamatannya dalam melakukan pekerjaannya untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan kinerja. Yang kedua, menjamin keselamatan orang lain yang berada di tempat kerja. Yang ketiga adalah sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien. Perlu diketahui pada teman-teman semua bahwa ada 2 macam bahaya penyakit bagi pekerja. Yang pertama adalah PAK, kepanjangan dari penyakit akibat kerja, dan 2 PAHK atau penyakit akibat hubungan kerja. Penyakit akibat kerja adalah penyakit semua yang disebabkan oleh lingkungan kerja atau pekerja. Penyakit akibat hubungan kerja. Penyakit akibat hubungan kerja adalah penyakit yang timbul akibat beberapa penyebab di lingkungan kerja bersamaan dengan resiko-resiko lainnya. Lalu apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya penyakit akibat kerja? Faktor dan penyebab terjadinya penyakit akibat kerja ada 5 faktor. Yang pertama, faktor fisik, kimia, biologi, fisiologis, dan psikologis. Saya contohkan di sini faktor fisik. Kita lihat semua bahwa ada seorang pekerja yang melakukan ketok magic atau memperbaiki pada panel atau bodi mobil. Suara bising bisa menyebabkan tuli pada pekerja. Ya, itu adalah salah satu faktor dari faktor fisik tersebut. Karena untuk faktor fisik itu ada beberapa macam. Di antara adalah kebisingan, suhu, kelembapan udara atau angin, getaran atau vibrasi mekanis, radiasi gelombang elektromagnet, dan lain-lain sebagainya. Ini adalah di gambar ini adalah salah satu faktor fisik, yaitu dari kebisingan. Ini dapat menyebabkan tuli pada telinga si pekerja. Next. Yang kedua, faktor kimia. Faktor kimia meliputi gas, uap, debu, larutan, zat kimia, dan lain-lain. Saya contohkan di sini adalah faktor kimia dari zat kimia. Kita lihat semua bahwa ada si pekerja yang sedang melakukan pencampuran thinner dan cat ya di gelas ukur ini. Secara tidak sengaja si pekerja menuangkan thinner, secara tidak sengaja mata kecipratan oleh thinner dan akhirnya menyebabkan buta pada mata si pekerja, bukan mata hati ya, mata si pekerja. Yang ketiga adalah faktor biologi. Faktor biologi meliputi bakteri, virus, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Saya contohkan di sini adalah si pekerja yang sedang memperbaiki kendaraan atau mobil, tetapi si pekerja melakukan pekerjaannya sambil merokok. Nah, hal ini dapat menyebabkan penyakit yang sangat fatal ya, karena kita tahu semua bahwa di bidang otomotif tentunya itu kan tangan kita nggak mungkin bersih, itu kan nggak mungkin, otomatis kotor dan lain sebagainya, apalagi sambil memegang rokok, puntung rokok,
terus dihisap oleh kita, padahal puntung rokok yang kita pegang itu ada beberapa macam bakteri, karena di sini adalah sedang melakukan pekerjaan yang sangat berbahaya, sangat banyak dari virus, bakteri dan lain sebagainya. Faktor 4, faktor fisiologis. Faktor fisiologis meliputi sikap dan cara kerja, jam kerja, dan istirahat. Sikap dan cara kerja ini meliputi apabila kita sedang mengangkat sesuatu atau sedang melakukan kegiatan atau pekerjaan, kita salah dalam sikap dan cara kerja kita, itu dapat menyebabkan sakit ya, sakit pada organ tubuh kita. Ini termasuk adalah faktor fisiologis. Kita lihat yang saya contohkan, ada seorang, mohon maaf, cleaning service sedang mengangkat meja yang sangat berat. Nah, hal ini sangat berbahaya. Di sini kasusnya adalah mengangkat beban berlebihan akibat nyeri pada otot leher. Mengangkat beban berlebihan akibatnya nyeri pada otot leher. Si pekerja ini memang gak kuat mengangkat meja yang sangat berat, tapi dipaksa dan akhirnya jatuh sakit, nyeri pada otot leher si pekerja. Karena apa? Sikap dan cara kerja memang salah. Yang kedua, memang beban yang diangkat terlalu berat. Next. 5. Faktor psikologis. Faktor psikologis adalah atau ada beberapa macam, yaitu suasana tempat kerja, hubungan antara karyawan dengan rekan kerja, pimpinan, kebijakan tempat kerja, dan lain-lain sebagainya. Di sini kasusnya adalah stres akibat tekanan pekerjaan dari perusahaan. Nah, ini dapat menimbulkan stres akibat ya dari salah satu ini, suasana tempat kerja, hubungan antara karyawan dengan rekan kerja, pimpinan, kebijakan, dan lain sebagainya. Ini dapat menimbulkan stres, depresi, dan lain sebagainya. Yang ini selanjutnya adalah contoh PAHK atau penyakit akibat hubungan kerja. Penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Kita lihat semua teman-teman bahwa di sini ada seorang pekerja pengelasan sedang memegang besi tanpa menggunakan sarung tangan, padahal besi ini sudah berkarat dan lain sebagainya, dan debu-debu, tentunya debu-debu sangat berterbangan, sehingga cara tidak langsung kita menghirup debu-debu dan yang bercampur dengan karat tersebut. Yang selanjutnya contoh PAHK atau contoh penyakit akibat hubungan kerja. Penyakit otot dan saraf akibat sering membungkuk. Di sini saya contohkan bahwa ada seorang pekerja pengelasan juga yang setiap harinya bekerja mengelas ya, tapi tidak menggunakan meja kerja. Akhirnya apa? Postur si pekerja adalah membungkuk, yang akhirnya menyebabkan sakit saraf atau otot dan lain sebagainya pada organ tubuh si pekerja di kemudian hari. Terima kasih penjelasan pada materi kita ini tentang penyakit akibat kerja dan penyakit akibat hubungan kerja. Semoga materi yang saya sampaikan ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Mari kita belajar, mari kita bekerja dengan aman. Insya Allah aman. Semoga sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.